Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai Kapten Dawiyun 19 210788 dari kelas 19 11. Di sini saya akan mengerjakan tugas untuk menganalisis bahasa. Di sini saya menaruh pidato Presiden Jokowi di hari anti korupsi sebelumnya. Sebelum saya menganalisis bahasa beliau, mari kita menonton terlebih dahulu pidato beliau. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi
itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Oke, setelah kita menonton video pidato Bapak Jokowi, di sini saya akan menganalisa bahasa yang Bapak Jokowi pakai. Gaya bahasa Presiden Jokowi memakai bahasa sapaan multikultural. Contohnya kayak Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ini mencerminkan inklusivitas, menghormati keragaman agama di Indonesia. Dan ada gaya bahasa metafora dan penguatan moral. Beliau menyatakan menimbulkan rasa malu menikmati hasil korupsi. Kalimat ini bersifat normatif dan emosional, mengajak refleksi etis. Tiga, mengenai bahasa repetisi retoris. Beliau menyampaikan butuh kegigihan dan konsistensi, butuh orkestrasi kebersamaan, butuh inovasi. Repetisi kata butuh menekankan pentingnya kerja kolektif dan konsistensi. Yang keempat, beliau menggunakan gaya bahasa aforisme penutup. Beliau mengatakan meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Bahasa ini sangat kuat secara retoris, menggunakan kejadian aktual sebagai simbol semangat tak padam melawan korupsi. Seluruh kalimat yang beliau pakai dalam pidato tersebut didominasi oleh kalimat manjem dan kompleks, menunjukkan formalitas dan logika berpikir yang rumit. Banyak penggunaan kalimat pasif untuk menunjukkan objektivitas atau netralitas, seperti beliau menyampaikan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Seperti itu. Pilihan kata ini beliau pakai saat berpidato menggunakan bahasa formal birokratik. Misalnya, beliau menggunakan kata akuntabilitas, transparansi, mekanisme, birokrasi, pengawasan internal, penegakan hukum. Namun, Bapak Jokowi juga menyisipkan bahasa populer dan emosional. Seperti ini, menumbuhkan rasa malu, orkestrasi kebersamaan, padahal itu pesan dan tujuan pidato yang disampaikan oleh Bapak Jokowi adalah untuk membangun sense of urgensi terhadap korupsi sebagai musuh bersama, mendorong reformasi struktural dan digitalisasi untuk meminimalkan peluang korupsi, menekankan pencegahan sebagai indikator keberhasilan, bukan banyaknya penangkapan. Pragmatik nih konteks
sosial disampaikan dalam konteks Hari Anti Korupsi Sedunia dan insiden listrik padam di KPK yang digunakan sebagai simbol dalam kalimat penutup. Memberikan sinyal politik untuk penegakan hukum yang berkeadilan bukan sekadar populasi atau reaktif. Kesimpulannya, pidato ini syarat dengan simbolisme moral disampaikan dengan struktur formal dan gaya persuasif yang menyasar berbagai lapisan masyarakat. Jokowi menempatkan dirinya sebagai pimpinan yang mendorong sistem, bukan hanya tindakan reaktif dalam pemberantasan korupsi. Mungkin sudah cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.